Assalamualaikum. Halo anak-anakku kelas 7, bertemu lagi bersama dengan saya Ibu Nurul Hidayah di mata pelajaran IPS. Materi kali ini mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Tujuan pembelajaran ini agar peserta didik dapat memahami konsep permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Manusia dikenal dengan sebutan makhluk ekonomi atau makhluk ekonomikus. Artinya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan transaksi jual beli. Dalam proses jual beli, kita akan dihadapkan dengan 3 konsep: permintaan, penawaran, harga keseimbangan, di mana semuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Pernahkah kamu mengamati fenomena menarik berkaitan dengan harga sembako menjelang hari raya? Ya, ketika menjelang hari raya, harga-harga sembako melonjak tinggi. Dan tahukah kamu mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap sembako. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Lalu, apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Permintaan akan barang dan jasa antara masing-masing orang tidaklah sama, karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang makin tinggi, maka permintaan akan semakin rendah. Namun sebaliknya, jika harga barang rendah, maka permintaan akan barang tersebut semakin tinggi. Faktor yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin besar daya beli yang ia miliki. Akibatnya permintaan akan barang dan jasa pun meningkat. Sebaliknya, orang yang berpenghasilan rendah, daya belinya pun rendah. Akibatnya permintaan terhadap barang dan jasa pun menurun. Faktor yang ketiga adalah selera masyarakat atau sering disebut dengan mode. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan pun meningkat pula. Demikian sebaliknya. Keempat, faktor kualitas barang. Pada umumnya, orang menghendaki barang yang berkualitas baik. Semakin tinggi kualitas suatu barang, maka permintaan orang untuk dapat memiliki barang tersebut semakin besar. Yang kelima, faktor harga barang lain yang berkaitan. Ada kalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap dan pengganti atau disebut dengan barang substitusi. Misalnya, sebagai bahan bakar Pertalite lebih murah daripada Pertamax, maka orang akan beralih dari Pertamax ke Pertalite. Sehingga permintaan akan Pertamax menurun dan sebaliknya permintaan akan Pertalite meningkat. Faktor keenam adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan meningkat pula. Misalnya, keluarga yang semula hanya terdiri dari suami istri, kemudian memiliki anak, maka kebutuhan akan bahan pangan pun mengalami peningkatan. Dan faktor yang ketujuh adalah ramalan masa depan. Misalnya, pada saat pemerintah mengumumkan akan terjadi kenaikan BBM, maka sebelum hari penetapan kenaikan tersebut, masyarakat berbondong-bondong membeli BBM hingga terjadi antrian yang sangat panjang. 3. Hukum permintaan. Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukum permintaan menerangkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Tapi sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta pun makin berkurang. Keempat, kurva permintaan. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta
pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta, ataupun sebaliknya. Sekarang kita ke penawaran. Jika kita sedang berjalan-jalan di pasar, banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada kita. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik konsumen agar barang yang ditawarkan mengundang pembeli. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi, yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang besar, maka barang yang dihasilkan terbatas, sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak penawaran barang lainnya. Faktor yang kedua yaitu tingkat teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengandalkan tenaga manusia menghasilkan barang yang jumlahnya terbatas, sedangkan kegiatan produksi yang menggunakan tenaga mesin dapat menghasilkan barang dalam jumlah besar. Faktor yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Dan yang keempat adalah faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yaitu adanya bencana alam, adanya larangan impor, dan juga adanya kebijakan pemerintah. Dan hukum penawaran menyatakan, jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Namun sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi tersebut menandakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sekarang kita menginjak ke materi pasar. Pasar merupakan tempat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ada 3 fungsi pasar. Yang pertama fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentukan harga, dan ketiga fungsi promosi. Fungsi distribusi dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Pasar akan mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang barang hasil produksi, diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Yang terakhir mengenai harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga yang dimaksud dalam ilmu ekonomi adalah harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Demikianlah materi mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.